Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian di rumah? Masih tetap semangat? Yes? Masih tetap ada sukacita? Yes, kakak berharap kalian semua tetap semangat dan sehat di rumah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu untuk Horong 2. Yuk, disiapkan Alkitabnya, duduk yang baik di depan TV, laptop, atau mungkin handphone, atau mungkin gawai kalian yang lain. Yuk, sudah siap semuanya? Yuk, Kak Rikalin mau buka ibadah kita ini dengan doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah online sekolah minggu. Sertai kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Sertai juga pendeta dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah ini kita akan naikkan satu pujian yang mungkin dulu adik-adik pernah menyanyikan dengan judul Singing Glory Praise the Lord, Haleluya. Yuk bangkit berdiri ya, kita naikkan pujian ini, kita puji nama Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu, sekolah Minggu, HKBP Petukangan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami hingga saat ini dan kami masih boleh ada hanya karena kemurahan-Mu.
Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengar dan mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan sertai kami, pimpin kami dengan Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari buka Alkitabnya. Ya, dibuka Alkitabnya dari surat Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Oke. Roma 12 ayat 9 sampai ayat 11. Amang baca, ikuti dengan seksama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian jauh tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai 11. Adik-adik kasih Tuhan, sudah sering kan kita dengar kasih, dan mengasihi. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, kalau engkau mengasihi, jangan pura-pura. Tahu kan yang pura-pura? Kalau pura-pura itu seolah-olah kalau di depan orang kelihatannya seperti baik, padahal di belakangnya enggak. Nah, perilaku seperti itu misalnya di depan orang seolah-olah hormat, terus baik, di belakangnya hanya terus ngomongin orang, atau kita berbuat baik supaya orang, wih dia anak baik, gitu. Itu namanya kasih yang berpura-pura, tidak tulus, tidak berangkat dari hati. Ini yang ditegur firman Tuhan. Hendaklah kasih jangan berpura-pura. Kenapa? Karena kita harus sebagai anak-anak Tuhan, rasa syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan, hendaklah tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Berarti semuanya, mulai dari hati, pikiran, perilaku, tindak laku, semuanya mau menjadi persembahan bagi Tuhan. Makanya kasih tidak boleh berpura-pura. Nah, artinya adik-adik yang perlu dijaga hati. Nah, seperti kamu mau diperlakukan baik oleh orang lain, perlakukan orang lain baik juga. Seperti itulah yang disebut di ayat 10 tadi, hendaklah mengasihi sebagai saudara. Artinya kalau kita mau diperlakukan baik, kita mau diperlakukan dengan hormat, dengan kasih, terlebih dahulu kita harus melakukan itu. Itulah makanya dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih emang pendeta kok kita harus duluan mengasihi? Tidak adik-adik, duluan Tuhan mengasihi kita. Duluan Tuhan Yesus mengasihi saya dan mengasihi kamu. Nah, oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, wajar kita mengasihi orang lain. Bahkan lebih dahulu mengasihi orang lain dengan tidak berpura-pura. Karena hati yang mau menghormati dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Disitulah makanya roh kita, jiwa kita akan tetap bersemangat, menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, adik-adik, kuncinya di sini mau dikatakan, kalau engkau mau bisa mengasihi orang lain, ingatlah kasih Kristus. Ingatlah kasih Tuhan kepadamu. Lalu persembahkan hidupmu kepada Tuhan dan lakukanlah kasih itu dengan setulus hati. Di situ kita akan lihat, ternyata semua orang adalah saudara kita. Semua orang adalah sahabat kita. Karena apa? Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu AKBP Petukangan, mari berlomba untuk menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Dan dengan demikian, nama Yesus Kristus akan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak, supaya kami bisa melakukan kebaikan, melakukan kasih untuk memuliakan Tuhan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Mengingat kasih-Mu kepada kami, kebaikan-Mu kepada kami.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Sebentar kami mau belajar bersama mendalami firman. Berkati setiap guru sekolah minggu yang akan mengajari kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Adik-adik, selamat belajar ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta hari ini. Kalian semua sudah mendengarkan ya? Nah, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan ya untuk gereja kita ya, untuk Tuhan. Ya, adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke amplop, menitipkan ke papa mama, atau mungkin ke Sintua Banjar yang dekat rumah kalian, atau juga bisa ditransfer langsung ke rekening gereja. Nah, kita akan naikkan pujian, siapkan persembahannya dengan pujian Tangaku namet met hule honma tude bata. Yuk kita nyanyi memuji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Halo, shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Good job, tepuk tangan dulu. Udah lama ya kita nggak ketemu dari Natal kemarin sampai sekarang ya. Sekarang semua gimana kabarnya adik sekolah minggu? Sehat semua? Sehat, bagus, harus sehat ya. Nah adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita dari pendeta? Sudah mendengarkan semua? Ya, bagus. Ya, harus mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya dari isi Alkitab ini, yuk adik-adik sekolah minggu semuanya siap dulu. Siapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau mempelajari sedikit dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran adik-adik semua Bapa untuk mempelajari setiap isi kitab-Mu. Kami telah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Siapa tadi yang tahu diambil dari mana?
Angkat tangan. Good. Dari Roma, ya. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama nih. Kita baca sama-sama ya. Ya. Judulnya apa adik-adik sekolah minggu semua? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Kita baca ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ayat kitab kita saat ini. Nah, yang mau kita pelajarin apa nih tentang kasih nih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, coba ya. Adik-adik semua ikutin Kak Leli bicara ya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Good. Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, itu ayat yang paling bagus ya di minggu kita hari ini. Nah, sekarang kalian mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Tadi kan dibilang di ayat ini, tadi kan dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kali ini mau tanya nih, siapa di sini anak sekolah minggu ya yang pernah bertengkar sama temannya di sekolah? Atau siapa di sini yang pernah juga bertengkar sama teman sepermainannya atau sama kakaknya atau sama adiknya? Angkat tangan. Nah, ya. Ini nih, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Ya. Kaleli ada satu contoh cerita. Ya, satu contoh cerita. Ceritanya seperti ini. Pada zaman itu adalah seekor semut di suatu hutan, ya. Di suatu hutan ada seekor semut. Lalu saat semut ini berjalan-jalan, ya, dia ketemu sama kepompong yang sedang menjadi kepompong. Lalu dia bilang, "Ih, ya ampun, kasihan banget ya kalau jadi kepompong. Ditutup rapat, nggak bisa kemana-mana, hanya di situ saja. Kalau aku sebagai semut enak, aku bisa berjalan-jalan, keliling hutan, kemana-mana. Aduh, kepompong, kasihan banget sih jadi kamu, gak enak." Nah, seperti itu si semut, ya. Dia selalu mengejek kepompong. Aduh, kepompong, kasihan ya jadi kamu, cuma di situ-situ aja gak bisa kemana-mana. Nah, setelah dia mengejek terus si kepompong, adik-adik, suatu hari setelah beberapa hari kemudian, ya kan adik-adik, si semut ini lagi berjalan di hutan. Terus apa yang terjadi adik-adik? Dia terjerembab ke dalam lumpur hisap. Waduh, akhirnya apa? Dia minta tolong. Tolong. Ini gimana? Saya nggak bisa keluar. Aduh, saya terjerembab di lumpur hisap. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Dari atas sana terdengarlah suara kupu-kupu. "Hai semut," katanya. "Hai semut, kamu kenapa?" "Hah? Kupu-kupu tolong aku. Aku terjerembab di lumpur sini," katanya. Tapi apa kata kupu-kupu? "Kamu tahu nggak semut? Aku ini kan kepompong yang kemarin kamu hina-hina, yang kamu bilang aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu, bahkan aku bisa terbang." Apa kata si semut? "Ya ampun, jadi kamu kepompong itu sudah berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong, kupu-kupu, tolongin aku dong." Seperti itu kata si semut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Maukah kupu-kupu ini menolong si semut? Nah, ini dia nih adik-adik. Karena kupu-kupu itu punya kasih, ya, seperti tadi yang kita baca nih, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini yang diambil kupu-kupu. Dia nggak mau membalas dendam kepada si semut. Dia nggak mau berbuat jahat kepada si semut. Karena dia diajarkan apa sama penciptanya, yaitu Tuhan, untuk belajar kebaikan. Yang akhirnya apa?
si kupu-kupu, si kepompong tadi itu yang sudah menjadi kupu-kupu, yang sudah bisa terbang, dia menolong si semut. Yang akhirnya si semut pun sadar, ya ampun, maaf ya kupu-kupu, yang beberapa hari yang lalu aku selalu mengejek kamu, aku selalu ngejelek-jelekin kamu, karena aku pikir kamu tidak bisa apa-apa. Ternyata malah sekarang kamu yang menolong aku, kata si semut. Nah, itulah adik-adik ya, kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu harus datangnya dari hati, ya kan? Tidak boleh berpura-pura. Nah, seperti itulah adik-adik, sedikit contoh cerita. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian nih, ya, siapa di sini yang sudah memberikan hatinya walaupun ada temennya yang melakukan kesalahan? Sudah semua? Good job. Ya, atau kalian memberikan contoh satu lagi. Nih, misalnya mama nih mau bilang, ayo dong Joshua, ayo dong Patarina, ayo dong Budi, gitu misalnya kan. Besok mama akan belikan mainan. Yang penting kamu rajin. Pada saat mau dibeli mainan rajin dia. Bantuin mamanya. Iya mah, aku bantu ini ya mah, aku bantu ini ya mah. Rajin sekali. Ya kan? Tetapi begitu saat hari hanya mau dibelikan mamanya lupa, adik-adik malah marah, si Budi malah marah, ya kan? Tadi si Patarina malah marah, ya kan? Dia malah marah-marah, dia bilang, gimana sih mama? Tadi katanya mau beliin mainan tanggal segini hari ini, sekarang aku udah rajin-rajin gak dibeliin mainan. Nah, boleh gak seperti itu adik-adik? Itu namanya ada kasih gak sama orang tua? Tidak ada kasih, ya. Dan itu tidak boleh adik-adik lakukan kepada orang tua, ya. Begitu juga kepada teman, kepada sahabat, ya. Seperti apapun mereka kadang menakali kita, kadang mereka mungkin ada yang mengejek kita diajarkan satu, yaitu kasih. Yang mengajarkan itu adalah Tuhan Yesus. Ini untuk adik-adik nih yang sudah besar semuanya, tolong ya, kasih itu, persaudaraan itu dijaga, ya. Jangan sampai persaudaraan itu pecah. Jangan sampai pertemanan dan persahabatan kita itu pecah hanya karena hal kecil. Contoh hanya misalnya karena makanan, karena mainan, ya kan? Atau karena mungkin di sekolah, aduh, dia gak mau ngajarin aku nih, udahlah, karena gak mau ngajarin aku gak mau lagi temenan sama dia. Gak boleh adik-adik ya, itu tidak boleh. Nah, jadi cerita hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita itu harus penuh kasih dan persaudaraan. Ya, adik-adik sekolah minggu semua, jangan pernah lupa ya, kasih persaudaraan itu harus dikembangkan, harus dilakonin dengan baik. Seperti tadi yang udah tertulis ya adik-adik, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, untuk adik-adik, dengan mengasihi sesama teman, mengasihi sesama saudara, rajin melakukan sesuatu kerjaan di rumah, rajin mendengarkan orang tua, taat mendengarkan orang tua, taat mendengarkan Tuhan. Adik-adik sudah menjadi anak yang baik. Adik-adik sudah menjadi anaknya Tuhan Yesus. Ya, jadi demikian ya adik-adik, pelajaran kita hari ini dari Alkitab. Jangan lupa, jangan berpura-pura dalam mengasihi. Harus tulus dari hati, ya. Kali ini akan kasih sedikit tugas ya buat adik-adik sekolah minggu. Tolong buat, gak usah banyak-banyak, 5 kebaikan. Contoh 5 kebaikan yang sudah adik-adik lakukan, baik mau di sekolahan, baik di rumah, baik di lingkungan permainan. Satu nih contohnya, misalnya nih kali ini ya, tapi yang diikutin lagi contohnya. Di sekolah, temanku mengejek aku, mengatakan aku gendut, ya kan? Tetapi aku memaafkannya karena persaudaraan dan kasih dari Tuhan Yesus. Tidak terlalu dimasukin ke hati dan tetap masih
berteman dengan temanku. Nah, itu salah satu contoh kecil ya. Lalu ada lagi 5 aja contoh kebaikan. Apalagi ada. Tolong adik-adik sekolah minggu tulis ya, taruh di kertas, lalu kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke adik-adik sekolah minggu, itu aja pelajaran dari Kak Leli ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu mengajarkan kami adik-adik sekolah minggu tentang kasih ya Bapa, agar senantiasa kami mempunyai cinta kasih yang luas kepadamu dan kepada sesama kami manusia ya Bapa. Kami telah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Yes. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.